perkawinan yang katakanlah dalam perspektif kita yaitu perkawinan yang normal gitu ya. Kristen sama Kristen itu kan selalu ya paradigma kita, cara pandang kita perkawinan yang normal ya yang seagama. Tapi yang lainnya ini kemungkinan memang belum menikah begitu ya. Ada 5 orang. Nah, yang menarik ada 2 responden yang mengisi itu ternyata di GKJ Bogor ada yang perkawinannya Kristen Islam. Nah, lalu ada 3 responden ini Katolik Kristen. Dari sini bisa dilihat ya, di GKJ Bogor berarti ada nggak fenomena itu terjadi nggak itu perkawinan beda agama? Ternyata ada dan itu terjadi. Artinya saya senang karena ternyata pengisi responden responden kita ya yang mengisi ini juga ada yang rela berbagi pengalaman bagaimana ya, perkawinan Kristen Islam, bagaimana perkawinan Katolik Kristen. Jadi mari kita lihat ya bagian berikutnya ini. Pertanyaan-pertanyaan ini normatif ya, pertanyaan yang pertama. Perkawinan yang ideal. Lalu tambah lagi dibenarkan dalam pandangan iman Kristen. Sebagian besar mengatakan ini ya, yang ideal yang diajarkan oleh iman Kristen berarti perkawinan yang mengikatkan diri sebagai suami istri dan sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya plus janji perkawinan. Ya, ini sebagian besar mengatakan begini. Tapi yang kedua ini ya, bersifat mengikat seumur hidup sampai kematian memisahkan. Ini ya, idealnya. Lalu ini juga urutan yang ketiga itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Lalu yang berikutnya syarat utama harus seiman dan seagama. Ternyata cukup banyak yang memilih gitu ya. Jadi menarik menurut saya. Lalu yang lain ini ternyata porsi tentang tanggung jawab menghidupi keluarga itu tidak cukup tinggi gitu, bukan ideal. Saya berharap Ibu Bapak bisa menangkap. Jadi ternyata ketika bicara tentang perkawinan itu lebih pada tataran dogmanya. Janji di hadapan Tuhan ya kan itu dogma. Dilakukan laki-laki perempuan itu juga dogma. Dan ini seiman itu juga dogma. Tapi begitu berhubungan dengan praktek hidup harian sebagai keluarga ketika bertanggung jawab menghidupi keluarga sesuai perannya ternyata respondennya nggak banyak gitu loh. Jadi ada kemungkinan ya udah tanggung jawab menghidupi keluarga ya bapak saja, bapak yang bekerja atau ibu saja karena ibu yang bekerja atau kedua-duanya ya it's okay, tapi nggak apa-apa ya ibu-ibu karena ini yang ideal ya. Lalu tujuan perkawinan dibangun untuk berketurunan ini tidak banyak. Artinya saya menduga bahwa tidak selalu orang yang menikah berharap punya keturunan. Ya itu penting tapi mungkin bukan yang utama gitu ya. Baik, nah berikutnya ada perkawinan yang dilakukan oleh seorang Kristen dan Katolik. Ini juga ternyata cukup menarik nih. Mengatakan 11 orang tidak boleh gitu. Ya. Lalu 25 mengatakan boleh. Ini sengaja kita lihat kalau perkawinan beda agamanya Katolik dan Kristen kecenderungan bolehnya ternyata lebih tinggi begitu ya. Yang tidak boleh sedikit, yang boleh cukup banyak. Nah, kita lihat alasannya. Ini mungkin saya tunjukkan secara cepat. Pak bisa membaca alasannya apa saja. Kalau Katolik Kristen rata-rata mengatakan bahwa ya kan itu imannya masih sama pada Yesus ya. Jadi nggak apa-apa lah itu. Tapi juga ada yang mengatakan ya boleh karena alasan apa ya, alasan cinta begitu ya. Jadi mulai menarik, ada cara pandang yang kemudian di sini misalnya ada yang mengatakan ya kalau Katolik Kristen nanti berarti kan ada pemberkatan perkawinan satu pendeta satu pastor. Nah, berarti sudah pernah melihat itu ya. Nah, juga ada cara pandang yang cukup terbuka ya. Jadi ketika bicara tentang perkawinan itu bukan masalah agama sebenarnya. Tapi dorongan kebutuhan untuk hidup bersama ya. Berketurunan dan seterusnya gitu. Ini cukup menarik ya.
ini juga ada yang memberi kesaksian ya ini bahwa ada dari keluarga yang berbeda antara Katolik dan GKI dan sampai sekarang bisa bertahan gitu. Ya saya senang sekali membaca ini, luar biasa ya. Tapi juga ya rata-rata cenderung boleh dan tidak ada keberatan yang sangat prinsip ketika itu perkawinan yang Kristen Katolik. Nah, tapi juga ada yang mengatakan tidak bisa karena bagaimanapun ada cara pandang yang berbeda. Ini soal beda keyakinan. Ya itu cara pandang. Ya tetap saja berbeda gitu ya. Ini menarik menurut saya. Nah berikutnya, oke. Kalau kemudian yang di luar Katolik atau di luar ya ini juga cukup menarik nih. Bagaimana kalau kemudian non-Katolik, katakanlah Islam, Hindu, Buddha, dan penghayat kepercayaan gitu. Lalu responnya seperti apa? Tidak bolehnya menjadi lebih banyak. Ya. Kalau tadi dengan Katolik hanya 11, di sini menjadi lebih banyak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada stereotip tertentu bahwa Katolik nampaknya jauh lebih baik gitu ya. Kalau dijadikan alternatif misalnya ya oke lah untuk perkawinan beda agama dengan Katolik masih lebih agak mudah begitu ya daripada dengan yang lain. Jadi respondennya meningkat ketika diklasifikasikan kalau Islam bagaimana, kalau Hindu bagaimana, kalau Buddha apalagi kepercayaan. Tapi juga ada yang ragu-ragu ya. Ya ragu-ragu ya oke, enggak apa-apa, artinya belum tahu ya, belum punya pijakan sikap yang mana, tapi juga cukup menarik karena 11 orang mengatakan boleh. Gitu. Separuh loh ini. Dari 20 yang tidak, 11 orang mengatakan boleh. Ini fenomena yang menarik ini. Jadi GKJ Bogor nampaknya perlu ini dari data yang kecil ini mungkin bisa dikembangkan lagi. Ya kita lihat alasannya dari yang boleh dan yang tidak boleh dan yang ragu-ragu ini di sini ada yang alasannya sangat dogmatik Ibu Bapak ya, nggak bolehnya karena apa? Mereka nggak punya Allah Tritunggal, tidak diajarkan itu. Jadi perkawinan kalau ini dilihat dengan alasan pertanyaan yang di depan nampaknya sinkron sekali bahwa perkawinan seringkali dimaknai dari cara pandang yang sangat dogmatik gitu ya. Tapi masih agak jauh dari soal kebutuhan dasar sebagai manusia gitu. Jadi perkawinan itu apa sih gitu ya. Nah, mungkin itu pertanyaan mendasarnya ya, yang mungkin perlu kita renungkan ya. Nah, ini tadi juga sudah mulai ada wacana yang cukup terbuka ya, karena ya memang di Indonesia itu cukup plural ya. Jadi bagaimanapun peluang terjadinya perkawinan beda agama pasti akan ada. Ya, prosentasenya mungkin tidak besar, tetapi peluang itu pasti akan ada dan terjadi. Gitu ya. Nah, responden kita menunjukkan bahwa di sini aja ada gitu ya, di GKJ Bogor aja ada gitu. Nah, ini lalu alasannya karena perbedaan peraturan ini agak cukup panjang ya. Soal ini saya senang ini ada catatan-catatan yang diamati nampaknya bahwa kalau beda agama non-Katolik akan ada kelihatan sekali dalam hal cara ibadahnya berbeda, lalu juga hari rayanya berbeda gitu ya. Piye coba yang satu Idul Fitri, yang satu Natal gitu ya. Itu nampaknya ini diamati betul gitu ya, dan saya berterima kasih yang menulis ini ya. Lalu kalau punya anak, ini soal pendidikan agama anak, mau ikut siapa. Nah, ini lebih ke persoalan praktis. Nah, alasan ini, tapi ini responden ini tidak mengatakan, saya tidak mengatakan setuju atau tidak setuju, boleh atau tidak boleh. Tapi lebih melihat pada cara pandang yang lebih terbuka. Kalau misalnya iya, berarti ini resikonya. Kalau misalnya tidak, ya itu memang yang diharapkan, mungkin seperti itu ya. Kalau iya, ini pertimbangannya ya. Cukup menarik. Nah, ini yang lain sangat dogmatik sekali alasannya ya, soal juru selamatnya berbeda dan seterusnya ya.
juga ini ada peraturan yang berbeda. Kalau dulu pernah ada peraturan yang membolehkan, lalu Orba sampai sekarang berubah, lalu dan seterusnya, itu kaitannya dengan sudut pandang undang-undang, tadi disinggung oleh Bu Woro ya. Tapi juga alasannya ini Mbak Geget mungkin bisa melihat ya, lebih banyak cara pandang dogmatik yang dipakai gitu untuk mengatakan tidak gitu ya. Walaupun sebagian juga sudah cukup terbuka ya. Ini yang menulis cukup panjang, saya kira juga menarik ya. Ya, ini Ibu Bapak bisa sambil lihat-lihat gitu ya. Nah, ini cukup keras juga, tidak boleh ya, tidak boleh karena pada alasan ini ya, agama ya, dasar imannya sudah beda. Bagaimana dengan dua kemudi? Nah, ini pengandian tentang keluarga suami istri sebagai bahtera begitu ya. Kalau yang satu ke sana, yang satu ke sini, lalu nanti jalan perahunya akan menjadi seperti apa begitu ya. Ini cukup banyak Ibu Bapak. Ketika saya melakukan survei gitu, penelitian tentang di keluarga-keluarga yang beda agama, salah satunya memang ada semacam kesulitan begitu ya, dan ya ini muncul juga. Nah, ini nampaknya ada rontong-rontong itu kalau bahasa Jawa bilang ada gejala-gejala yang cukup baik ya. Kalaupun misalnya itu terjadi, lalu jangan dibiarkan gitu. Jangan dibiarkan bukan berarti dilepas begitu saja, tetapi ada pendampingan dari gereja dan dibantulah supaya ada jalan keluar yang baik. Nah, ini nanti kita akan cek di pertanyaan yang terakhir. Oke, ini boleh, tidak boleh, tidak ada ya. Saya kira lebih banyak pada alasan dogmatik ya. Nah, apa yang Anda harapkan dari gereja? Nah, ini cukup menarik. Saya suka jawaban ini ya. Karena dengan pertanyaan ini menunjukkan bahwa cara pandang responden yang mengisi ini sudah cukup terbuka sebenarnya. Kalau sampai betul-betul terjadi di gereja, katakanlah GKJ Bogor, ada jemaat yang mau nikah beda agama, terus bagaimana, itu kan? Apa yang bisa diharapkan, apa yang bisa dibuat. Maka ini ada pendampingan khusus bagi pasangan beda agama. Ini cukup tinggi ya, 17 orang mengusulkan ini. Ya, mengusulkan bahwa pendampingan bagi mereka yang berbeda cukup penting ya. Mengapa ini perlu dimunculkan usulan ini? Karena kita juga tahu bahwa Yesus sendiri mengajarkan kalau ada bagian yang tidak elok, katakanlah ya padanannya, bagian yang tidak diperhatikan ya, bukankah dia harus diberi tempat yang lebih terhormat? Jadi kalau dianggap bahwa fenomena perkawinan beda agama itu sebagai dalam tanda petik ini kecil sekali, tapi toh perlu diperhatikan gitu ya. Nah, lalu ada pembelajaran bersama bagi jemaat terkait perkawinan beda agama. Jadi saya kira ini apakah perlu ada teologi jemaat tentang perkawinan itu sendiri apa begitu ya. Jadi pembelajaran jemaat saya kira penting. Lalu juga ini ada 6 orang ya yang mengatakan bahwa perlu ada pintu darurat yang disediakan gereja kalau sampai terjadi kasus khusus jemaat yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Nah, yang lainnya apa? Nah, ini ada catatan-catatan yang menarik. Jadi bervariasi sekali. Ini mungkin ya ada pembinaan iman. Ini juga tentang mungkin bisa jadi satu topik lagi ini kalau misalnya mau di breakdown dilanjutkan. Hari ini kan saya hanya secara umum saja ya, perkawinan beda agama itu apa dan bagaimana, tapi kalau melihat responden ini bisa loh kita lanjut misalnya tentang perkawinan campur dalam perspektif hukum misalnya ya, atau perkawinan beda agama dilihat dari perspektif catatan sipil itu bagaimana itu ya, itu bisa jadi satu topik sendiri untuk pembelajaran ke jemaat. Paling tidak kita tahulah ya ada wacana, ada pemahaman, sehingga kita tidak akan serta-merta menolak ya atau mengatakan iya atau tidak gitu, tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih mendalam begitu ya. Nah, juga ada ini ya usulan supaya ada pendampingan
ini jangan dihakimilah, mereka perlu dirangkul ya. Saya tersentuh ini dengan yang menulis ini ya, karena mungkin ya perjalanan cinta seseorang itu tidak selalu dilihat dari agamanya, tapi rasa cinta itu sesuatu yang sangat unik untuk dijelaskan begitu ya. Nah, kalau misalnya sampai ada, lalu apa ya? Ada pintu darurat, jalan keabsahan pernikahan itu bagaimana caranya itu? Nah, walaupun tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan yang menggunakan Alkitab ya, ya ada catatan lain, sikap terbuka, misalnya menghargai perbedaan. Terus ini apa? Ya, memang sebagian besar sih masih berharap kalau bisa jangan beda agama lah gitu ya. Kalau bisa yang seagama saja gitu. Yang seagama saja kadang-kadang sudah ribet, masalahnya sudah macam-macam, apalagi kalau beda agama begitu ya. Ya, tapi oke, tidak ada komen ya. Nah, ini pertanyaan terakhir sepertinya. Kalau misalnya itu terjadi pada Anda atau pada putra-putri Anda, ini juga menarik ini. Apakah Anda akan mengizinkan atau tidak gitu ya? Mengizinkan 6 orang mengatakan ya, tidak mengizinkan 14 ya, 16 lebih tinggi. Artinya kalaupun betul-betul sampai terjadi maka perlu mencari alternatif yang terbaik. Nah, saya kira ini gambaran yang sangat terbuka ya. Terbuka sekali, ada kesadaran bahwa realitas sosialnya memang tidak bisa gitu ya. Nah, ini alasan-alasannya. Ya, saya akan tunjukkan saja ya secara cepat itu. Nah, mungkin ini catatan-catatan untuk gereja ya, menurut saya. Bagaimana ada pandangan, wejangan hikmat bagi mereka yang mau beda agama ya. Lalu juga ini kesepakatan-kesepakatan ya di atas kertas bermeterai gitu. Ini sudah pakai bahasa-bahasa hukum begitu ya. Ini lalu ini ada peraturan di apa ini? Ada peraturan dari gereja dan dilindungi oleh undang-undang. Ini nampaknya gereja punya semacam standar gitu ya, misalnya boleh, lalu seperti apa jalannya. Kalau apa bukan boleh tidak boleh, tapi mungkin bahasanya kalau gereja bersedia memberikan pendampingan, lalu seperti apa bentuknya. Nah, ini yang menurut saya menarik untuk dipercakapkan. Ya, kalau tidak salah ada yang memberi kesaksian. Ada seorang responden yang menurut saya baik memberi kesaksian. Di bagian mana ya, saya mau tunjukkan saja. Jadi responden ini menulis bahwa awalnya saya juga seorang Islam, lalu menikah secara Kristen, menikah beda agama. Ibu pulang. Lalu di tengah jalan ternyata apa namanya panggilan Yesus, panggilan menjadi Kristen itu sangat mungkin terjadi. Oke, saya agak lupa di bagian ini atau di atas, tapi menurut saya menduga pengisi responden ini adalah pelaku perkawinan beda agama sebelumnya. Ya, baik, ini hasil isian yang Ibu Bapak sudah berikan dan ini potretnya ya. Cukup menarik, Ibu Bapak. Mungkin dari bahan ini dulu. Ada yang mau komen, ada yang mau respon, karena ini original ya, potret dari pandangan Ibu Bapak sendiri terhadap topik yang Ibu Bapak usulkan. Monggo, ada yang mau komentar dulu sebelum nanti saya sharing PPT yang lain. Mari. Bu Woro, mungkin ada yang mau komen atau dari responden dan juga pernyataan ini. Setelah melihat hasil ini ya, saya mau mendengar komen dari Ibu Bapak. Setelah melihat hasil survei ini, apa yang kemudian Bapak Ibu pikirkan tentang perkawinan beda agama?